Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di Kata Station. Kali ini udah ada drone Mavic 2 Pro dan ini ada smart controller. Kemarin kan saya pernah bilang kalau ternyata agak sulit untuk menginstall third party untuk mapping ya, untuk autonomous mapping di smart controller ini. Dan akhirnya ada kabar bahwa udah bisa pakai DJI Pilot untuk Mavic 2 Pro. Walaupun yang DJI Pilot itu memang sudah dipakai di Mavic 2 Enterprise yang dual ya, atau enggak yang Zoom juga udah ada, tapi yang Enterprise gitu, yang seri Enterprise udah bisa pakai DJI Pilot. Cuman kalau misalnya yang Mavic 2 Pro ini smart controllernya bagaimana? Jadi kita coba saja gimana sih caranya nginstal si DJI Pilot di smart controller ini. Karena memang kalau misalnya bawaannya seperti yang bisa dilihat, ini udah ada DJI Go sebetulnya. Tapi nah ini udah ada DJI Go, tapi ini memang belum bisa autonomous untuk mapping ya. Nah, kalau untuk mapping gimana sih cara nginstalnya? Ini di sini saya coba download untuk DJI Pilotnya. Nah, ini kita bisa download di sini di web DJI ya, untuk DJI Pilot yang terbaru. Jadi si smart controller ini bisa dikoneksikan ke WiFi dan kemudian kita bisa download. Oke, ini udah clear, tinggal download APK-nya saja. Download APK Android APK dan nanti dia akan ngedownload gitu. Nah, setelah itu baik lagi kita ke file manager. Nah, di file manager ini ada installation package yang hasil yang kita download tadi. Ada DJI Pilot yang official release versi 172 gitu kan. Ini 171 MB. Memang ini sih kalau dari bacanya speknya kalau untuk Mavic itu cuman untuk Mavic yang Enterprise dual sama yang Zoom Enterprise juga. Tapi kalau untuk Mavic 2 Pro ini memang tidak termasuk. Tapi gimana sih kalau misalnya kita coba ke Mavic 2 Pro? Nah, jadi ini sebetulnya itu built-in application. Jadi sebetulnya di dalamnya udah ada gitu kayaknya tuh. Oke, kita install. Dan berhasil. Ini sebelumnya saya udah coba install dulu dan memang berhasil ya. Saya pengen nunjukin step by step installnya. Jadi kalau kita baru masuk nanti ya seperti biasa kita harus login sebetulnya. Nah, ini udah terinstall. Tapi apakah bisa ngedetect Mavic 2 Pro? Kalau misalnya untuk Mavic yang Enterprise Dual itu memang bisa ngedetect. Tapi kalau yang Mavic 2 Pro ini bisa ngedetect gak? Nah, ini drone-nya Mavic 2 Pro ya yang biasa. Jadi sekarang kita coba aja nyalakan drone-nya. Nah, ini dia lagi version check dulu. Kelihatan ya, lagi version check dulu. Nah, kalau misalnya kita manual flight, kita coba miringkan ke sana. Oke. Tuh. Sebetulnya ngedetect gitu. Jadi ya ini bisa kita terbang pakai ini gitu dan udah ready to go gitu. Kita bisa terbang pakai ini dan berarti sudah terinstall ya. Ini sudah terinstall. Oke, sebentar saya coba turunkan dulu drone Mavic-nya. Habis itu saya turunkan dulu laptopnya guys, biar enak. Sebentar, dan kita kembalikan Mavic-nya pada tempat di atas mejanya. Oke. Nah, tapi apakah ini bakalan berfungsi dengan function dari DJI Pilot itu? Kita coba saja nyalakan arming. Tuh, bisa.
Oke. Dan ini udah function gimbalnya juga ngikut. Tuh, kameranya udah benar-benar ngedetect. Jadi memang dengan DJI Pilot ini udah bisa gitu. Dan memang ada sedikit beda tampilan sih sama yang DJI Go biasa ya. Oke, kita matikan. Jadi intinya ini udah bisa. Tapi kalau misalnya dipakai untuk mapping, akan seperti apa hasilnya? Kita coba back dulu, tekan yang ini back. Nah, ini kalau mission flight. Nah, kebetulan di sini saya udah coba bikin mission di sekitar perumahan tempat saya tinggal. Nah, fungsinya begini. Nih, di sini kedetek Mavic 2 Pro kamera. Oke, ini memang nggak ada SD card-nya, belum saya masukin. Mavic 2 Pro kamera gitu. Tapi kita coba edit di missionnya. Nah, di sini saya coba pakai settingan untuk Mavic 2 Enterprise Zoom. Tapi ya ini sebetulnya kan kameranya Mavic 2 Pro gitu kan. Tapi kamera untuk zoom, kamera untuk Mavic 2 Pro ini lebih bagus dari yang punyanya Enterprise Zoom gitu, karena dari segi ukuran sensornya gitu kan, CMOS 1 inci gitu, itu udah bagus banget untuk yang Mavic 2 Pro. Kedetek di sininya Mavic 2 Pro memang, tapi yang di sininya nggak ada. Dan kita harus masukkan yang di sini cuman ada 4 RTK, 4 Pro V2, 4 Pro Advance, ada X7, ada juga Mavic 2 Enterprise Dual atau Mavic 2 Enterprise Zoom atau custom kamera. Nah, ini kita sebetulnya bisa aja masukin custom kamera ya. Custom kamera di sininya misalnya nah ini misalnya yang saya udah coba masukin untuk Mavic 2 Pro Hasselblad ini, Hasselblad kameranya, parameternya dimulai dari parameternya tuh sebetulnya ada apa aja. Nih misalnya diedit. Nah, ini. Nah, dari mulai foto size-nya berapa, habis itu sensor size-nya, habis itu focal length-nya berapa, minimum interval pengambilannya berapa. Tapi saya tidak terlalu yakin dan belum saya coba gitu. Jadi yang udah saya coba itu adalah pakai settingannya buat yang zoom. Dan ini sih berhasil, datanya berhasil ke record dengan baik, dia juga terbang dengan baik dan langsung balik dengan baik, mendarat dengan baik tanpa harus menyentuh remote. Jadi dia udah auto fly ya, sama halnya kita mapping lah seperti biasa, mau pakai DJI Pilot ataupun mau pakai Pix4D atau pakai drone deploy dan sebagainya macamnya. Cuman ya bedanya ini memang nggak termasuk di sini gitu yang Mavic 2 Pro nya untuk settingan kameranya. Tapi nggak apa-apa, pakai Mavic 2 Enterprise Zoom aja untuk settingannya. Dan ini udah bisa sih sebenarnya gitu. Saya udah coba dan udah coba olah juga datanya. Ini sih berhasil gitu. Cuman ya saya nggak tahu juga nih faktor safety-nya, karena kalau saya pakai di DJI Pilot di Phantom 4 RTK itu enak banget ya, powerful banget, bisa continue mission. Terus juga kalau hilang sinyal dan segala macamnya tinggal kita tunggu aja, dia pasti balik lagi ke tempatnya asal kita nyeting parameternya dengan tepat dan tidak ada kerusakan elektrikal maupun kerusakan mekanis di alat gitu. Oke, ini sebetulnya sudah bisa ya. Kalau misalnya ini udah selesai sih tinggal kita save aja. Dan ini kita punya mission untuk siap diterbangkan gitu. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita udah nge-save misinya, kita tinggal klik di sini, habis itu bawa keluar drone-nya, kita tinggal start di sini nih. Tapi pastikan dulu SD card-nya udah ada di dalam drone-nya ya, karena ini belum saya masukin tadi. Oke, paling itu. Tapi ada sedikit sih yang saya agak bingung, masih bingung adalah jadi, nah, ini kan ada ya DJI Pilot. Oke, sekarang kita coba matikan si remote-nya. Si smart controller-nya kita matikan. Setelah itu kita nyalakan kembali.
Nah, ini langsung tampilan awalnya tuh ke DJI Go gitu. Dan DJI Pilotnya hilang. Jadi itu sebetulnya kayaknya tuh memang si smart controller ini udah built-in ya, udah ada sebetulnya itu DJI Pilotnya di dalamnya. Cuman karena ini peruntukannya smart controller untuk Mavic 2 Pro, mungkin dia agak tampilan awalnya tuh udah di hide gitu. Jadi defaultnya itu ke DJI Go 4. Saya sih belum belum memastikan lagi detailnya kenapa bisa hilang. Tapi untuk supaya ada lagi ya kita install lagi gitu. Next, install. Ketika habis di restart itu. Nah, setelah selesai, tapi jangan khawatir, walaupun diinstal ulang, tapi dia datanya tetap ada gitu. Jadi kayak data-data setting seperti pertama misalnya mission flightnya tetap ada, account kita login juga tetap tetap masuk, dan settingan kamera misalnya ada custom yang udah kita masukin juga tetap kedetek gitu. Jadi nggak hilang ya, cuman itu aja, cuman supaya DJI Go DJI Pilotnya muncul lagi. Kalau sekarang udah muncul lagi. Oke. Jadi itu aja. Nanti di next video kita coba test fly menggunakan DJI Pilot ya untuk auto mapping gitu. Untuk mapping ya, secara grid gitu autonomous untuk auto mappingnya kayak gimana. Oke, paling itu untuk instalasinya guys. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.